Tapi kalau kita ganti dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan kepiting yang lurus. Sampai kiamat Pak, jalan kepiting enggak akan lurus itu, walaupun kita doakan. Kenapa? Satranun artinya apa Pak? Kepiting kan? Kepiting, ngeri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Masjid Al-Falah, kemudian orang-orang tua saya yang selalu, semoga kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau dengan banyak ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi orang yang beriman yakin dan percaya bahawa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan yang terjadi pada dirinya sendiri, melainkan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصابت مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Setiap bencana yang terjadi pada diri kalian di muka bumi ini dan yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali semuanya itu sudah tertulis fi lauhin mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Jadi sebelum terjadi musibah ini, bencana ini, Allah sudah lebih dahulu mencatatnya. Dan yang demikian itu, inna zalika 'ala Allahi yasir, sungguh yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Maka musibah ini bagi orang yang beriman adalah dorongan baginya agar ia lebih dekat kepada Allah, atau yang dekat dengan Allah, menambah kualitas amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita jadikan musibah ini i'tibar, pelajaran bagi kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan yang mulia ini, bulan yang agung, bulan yang kita tunggu-tunggukan, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya turunnya Al-Quran, yang insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, dan sekaligus insyaallah nanti beberapa orang yang mungkin
ingin tatbik, praktek langsung, tentunya secara bahasa ilmu tajwid bimakna artinya adalah ta'rifuhu, pengertiannya at-tahsin, memperbaiki, membaguskan. Yang dimaksud dengan memperbaiki dan membaguskan tentunya adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wa istilahan, adapun istilah pengertiannya, ikhrajun kulla harfin min makhrajihi ma'ata'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, mengeluarkan setiap huruf, kulla harfin min makhrajihi, dari tempat-tempat keluarnya huruf, ma'ata'ihi, dan diberikan hak dan mustahaknya. Kalau penyerahan zakat juga ada mustahaknya, begitu pula lah hurufun hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah ada juga haknya dan mustahaknya. Ada tempat keluarnya hurufnya, ada khalaq, ada lisan, al-jawf, syafatain, dan lain-lain sebagainya. Maka karena itulah kita dalam membaca Al-Quran ini harus berhati-hati. Maka dengan demikianlah kami hadirkan pada subuh kali ini mengenai pentingnya ilmu tajwid. Saking pentingnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan tentang tartil di sini, adalah maknanya tajwiduhu wa ma'rifatu wukufihi, membaguskan, yakni membaguskan bacaan Al-Quran, kemudian mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu besar memang pahala membaca Al-Quran ini, Pak, ya, besar sekali. Setiap huruf disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Satu huruf saja kita baca Al-Quran dapat 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aqulu alif lam min harfan. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Paling sedikit pahala membaca alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan, Pak. Itu paling sedikit alif lam mim. Karena kalau kita lihat daripada pakar bahasa, alif lam mim itu bukan 3 huruf, tapi lebih daripada itu. Tapi setidaknya paling sedikit kita membaca alif lam mim saja sudah dapat 10 kebaikan. Maka sangat rugi bagi kita, lebih-lebih syahrul Quran, di bulan Quran ini kita lewatkan Ramadan begitu saja tanpa dekat dengan Al-Quran. Seharusnya di bulan ini adalah kita lebih baik, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana para ulama kita, ulama-ulama kita salafun salih memberikan contoh dan gambaran kepada kita dan memberikan tauladan kepada kita. Kalau sudah datang Ramadan, yakni syahrul Quran, maka mereka lebih banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bahkan
Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan dalam salah satu kitab, apabila datang bulan Ramadan, Imam Ahmad bin Hanbal menutup fatwa-fatwanya sementara dan lebih banyak dekat dengan Al-Quran. Bagaimana Imam Syafi'i? Masya Allah, satu hari di bulan Ramadan, khususnya Imam Syafi'i, Imamuna Syafi'i, menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Wa kana Syafi'i, dahulu Imamuna Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sittina khatmah, sampai 60 kali. Subhanallah. Inilah yang memberikan contoh tauladan bagi kita. Maka sangatlah rugi kalaulah seandainya bulan Ramadan ini kita lewatkan begitu saja hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kita semuanya, mari kita lebih dekatkan diri kita, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena jangan kita sia-siakan bulan Ramadan tahun ini, karena bulan Ramadan tahun depan belum tentu bersama kita. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan tahun ini, harus jauh lebih baik dan lebih banyak diri kita dekat dengan Al-Quran. Maka begitu besarnya pahala bagi orang yang membaca Al-Quran tadi, satu huruf 10 kebaikan. Maka tentunya sangat rugi bagi kita melewatkan. Apalagi di bulan ini adalah bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi pahala itu. Allah lipat gandakan lagi pahala demikian. Apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan. Orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, di samping besarnya pahala membaca Al-Quran itu tadi, akan tetapi perlulah kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Perlulah kita mengetahui hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Karena dalam membaca Al-Quran ini ada juga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri kita dan yang sering kita temui ketika kita membaca Al-Quran. Di dalam ilmu Al-Quran, kesalahan membaca Al-Quran itu disebut dengan lahnun. Ya, lahnun. Dan lahn itu terbagi dengan 2, lahnul jali wa lahnul khafi. Kesalahan yang fatal, yang dimana kesalahan itu, baik itu barisnya maupun hurufnya, yang sehingga merubah makna. Contoh, ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Al-Ain. Tapi kita baca dengan alif, Rabbil Alamin, taghayyurul ma'na, maka berubahlah makna artinya. Inilah yang kita khawatirkan itu. Atau ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qaf. Tapi ketika kita membaca kaf, Qul huwallahu ahad, berubah makna, taghayyurul makna. Ngeri. Qala yaqulu qul, bimakna, artinya adalah katakanlah, qul fi'il amr. Tapi kalau kita ganti dengan huruf kaf, kul, mangan, artinya makan. Makanlah Muhammad, Allah yang satu itu. Kan ngeri Pak artinya itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kan begitu Pak.
Tapi kalau kita ganti dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan kepiting yang lurus. Sampai kiamat Pak, jalan kepiting enggak akan lurus itu, walaupun kita doakan. Kenapa? Satralun artinya apa Pak? Kepiting kan? Kepiting, ngeri. Maka oleh karena itulah kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki atau membaguskan bacaan kita, yang sehingga insya Allah kesempurnaan bacaan kita itu akan membuahkan pahala. Setiap huruf yang kita baca mendapat 10 kebaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Pak, ibu-ibu belakang. Ada jamaah ibu-ibu di belakang? Kosong. Oh ada. Biasanya dibuka tabir itu kan. Orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu marilah kita memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Mungkin ada yang mau praktek langsung kita Pak? Ada Pak Udin? Pak Ali? Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu kita perbaiki, karena Al-Fatihah ini kan bagian rukun dalam salat. Atau kita baca bersama dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.